Kalau nanti jadi lu selipin aja ya. Oke. Ya, halo, hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel YouTube Tony Satya. Ya, seperti biasanya tentunya aku Tony Satya menemani teman-teman semua, dan tentunya biasanya informasi mengenai kucing yang aku berikan ataupun juga review-review produk. Dan kali ini ya kan, sebelum aku kancut ke video, kita raskin dulu ya rayuan sakti kekinian. Jangan lupa untuk di subscribe dulu channel aku. Dan yang sudah subscribe channel aku, yang sudah like, yang sudah tekan tombol notification-nya agar kalian yang pertama mendapatkan informasi dari aku ketika aku upload video, dimasukkan surga. Iya, oke. Rayuan saktiku ya, oke, raskin ya, rayuan sakti keginian, oke. Dan teman-teman ya, untuk kalian aku doakan juga yang baru gajian kayak aku nih, yang meskipun berasnya beras raskin, aku baru gajian, aku udah stok 10 kilo di rumah buat nyetok sampai ke bulan depan agar awet beras-beras aku ya. Makanya sebutir-sebutir aja per hari ya, oke. Ya teman-teman, kita kancut aja ke video, kita cekicrot ke video ya teman-teman ya. Ya teman-teman, ini kali ini aku ingin informasikan kepada teman-teman sesuai yang kalian baca di judul pertama, di wallpapernya aku ya kan, atau di gambarnya YouTube aku tuh Tom and Jerry. Nah, aku ingin bercerita bercerita mengenai kisah Tom and Jerry yang sudah almarhum dan sangat-sangat menyedihkan banget ya. Alkisah dimulai tahun 1922 tahun yang silam, zamannya Nabi Adam waktu itu aku belum lahir ya. Zamannya Flintstone ya teman-teman ya. Jadi ada satu wanita ya, dimana hidup di daerah Inggris. Nah, dia ini bernama Nyonya Anna. Dia hidup dalam kesepian dan dia hidup dalam kesendirian dengan perekonomian yang tidak terlalu wah, tapi juga tidak terlalu miskin banget teman-teman. Nah, di sini ketika dia merasa kesepian, dia bermain ke satu panti asuhan dan dia bertemu dengan dua bocah yang sangat-sangat menggemaskan dan sangat-sangat hiperaktif. Kemudian bocah tersebut diadopsi oleh si Nyonya Anne, dibawa pulang ke rumahnya untuk menemani kesendirian dari dia ya teman-teman ya. Nah, waktu berjalan berlalu, hari berjalan hari, anak tersebut diberi nama Tom and Jerry. Jadi Tom and Jerry ini anak yang hiperaktif, mulai dari kursi, colokan listrik, air, lemari es, dan juga lain-lainnya, semua sama dia dibongkar, dimainkan, dan kejar-kejaran, dinding dicoret-coret, saling berantem, dan juga lain-lainnya. Pokoknya mirip banget deh dengan kisah Tom and Jerry yang teman-teman nonton di film kartun produksi dari Hanna-Barbera. Nah teman-teman, untuk Tom and Jerry ini, jadi kelakuan mereka seperti itu, tapi tidak seperti dalam video yang sadis dikasih bom meledak ya mati dong, ya kan nggak mungkin, itu kan hanya di film ya. Nah, Tom and Jerry sering berantem, sering bercanda, bermain, lari-larian, dan tentunya ini membuat si Anne kesal gitu, kesal banget ya. Tapi bagaimanapun juga Nyonya Anne ini tetap memaklumi bahwa ini adalah anak-anak yang perlu diberi pengarahan, diberi nasihat, dan mungkin seiring jalannya waktu dia mungkin akan berubah ya teman-teman ya. Kok kayak gatel ya ini gue ya. Kayaknya habis di mana gitu. Jangan porno loh ya. Oke. Baik, kita lanjut ke video, kita bercerita lagi. Jadi Nyonya Anne mengajarkan si Tom and Jerry untuk masak nasi, masak telur, dan juga hal-hal yang simpel-simpel diajarin kepada Tom and Jerry. Dan ketika dia lagi mengajarkan untuk cara membuka pintu, cara buka tutup pintu, dan juga cara mengunci pintu,
si Tom and Jerry tidak terlalu memperhatikan dan menganggap itu adalah pelajaran yang sangat-sangat diremehkan, teman-teman. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman ya. Untuk teman-teman yang punya anak usia di bawah 10 tahun, baiknya teman-teman mengajarkan gimana cara buka pintu, kunci pintu, dan juga cara ya meletakkan kunci rahasia di mana. Nyonya Anna sudah mengajarkan kepada Tom and Jerry, tapi mereka tidak memperdulikannya, dan itulah menjadi akar dari permasalahan si Tom dan Jerry, teman-teman. Jadi singkat cerita teman-teman, suatu hari Tom and Jerry pernah berbuat satu kesalahan yang benar-benar membuat Nyonya Anna itu kesel banget. Dimana ketika Nyonya Anna udah stres di kantor dengan kondisi lusuh, pulang baru kehujanan dan juga lain-lain, mendapatkan rumah yang seperti kapal pecah, dinding penuh dengan coret-coretan, piring pecah di mana-mana, gelas pecah, kemudian tepung berserakan di mana-mana, dan juga lain-lainnya. Itu membuat Nyonya Anna murka. Jadi setelah Nyonya Anna murka, kemudian memukuli Tom dengan keras. Sampai si Tomnya benjol, sedangkan si Jerry tidak ya. Jerry hanya dipukul biasa saja. Dan kemudian diusir keluar, disuruh menetap di luar untuk beberapa jam. Setelah beberapa jam berlalu, Nyonya Anna merasa kasihan dengan kondisi Tom and Jerry dan menyuruhnya untuk masuk dan menyesali perbuatannya, meminta maaf pada Tom and Jerry. Tapi teman-teman ya, namanya anak autis ya namanya, bukan anak autis ya, namanya anak hiperaktif ya teman-teman ya. Dasar memang ya, tuh anak-anak memang pada nakal banget ya. Barusan diusir dari rumah, nangis-nangis di luar, dikunci, ketakutan, ada suara petir, ada suara hujan. Setelah dibukain pintu, nyampe di dalam rumah, bercanda lagi, ribut lagi, berantem lagi, dan itu terjadi. Akhirnya Nyonya Anna memaklumin lagi bahwa memang ya namanya juga anak-anak gimana ya untuk memahami kondisi dan situasinya ya seperti itu ya teman-teman. Itu akhirnya Tom dan Jerry kemudian dididik lagi oleh Nyonya Anna dan berusaha didatangkan beberapa tenaga ahli untuk gimana supaya Tom and Jerry ini, dan berkonsultasi bagaimana Tom and Jerry ini supaya menjadi anak yang benar-benar baik gitu. Tapi seiring berjalannya waktu tetap tidak ada perubahan sama sekali. Lalu pada suatu hari, pada sore, Nyonya Anna keluar bentar untuk membeli keperluan, waktu itu di hari libur hari Sabtu, keperluan rumah tangga, makan, dan juga lain-lainnya. Ditinggalkan Tom and Jerry, dan kejadiannya adalah di mana area perumahan tempat Tom and Jerry tinggal itu mengalami mati lampu. Jadi ketika mati lampu, si Tom and Jerry karena nakal banget, tapi si Jerry mungkin dia agak pinter ya, berdasarkan fakta dan cerita katanya ya. Si Jerry salah satu di antara Tom dan Jerry, tapi diceritakan bahwa si Jerry ini yang lebih inisiatif untuk menghidupkan lilin di atas rak buku. Kemudian mereka melanjutkan permainan, terus yang terjadi adalah lilin tersebut jatuh membakar rak buku, kemudian membakar tirai jendela. Lalu terjadilah kebakaran yang sangat-sangat hebat sekali. Nah, kejadian ini benar-benar kejadian sangat luar biasa dan sangat tragis sekali, di mana Tom dan Jerry waktu itu sama sekali tidak belajar untuk namanya itu buka pintu. Jadi mereka tuh anak-anak yang lucu, anak hiperaktif gitu, mereka tuh tidak gimana ya dikatakannya, mungkin menganggap hal itu sepele ya. Akhirnya mereka aku jadi agak emosi tuh menceritakan kisah ini, karena ketika aku membacanya tuh aku emosi banget ya. Kenapa Nyonya Anna ini bisa meninggalkan anak kecil seperti itu, dan kenapa si Tom dan Jerry ya mungkin sifatnya naluri anak-anak, mungkin hal sepele dianggap tidak penting. Akhirnya terjadi kebakaran yang sangat-sangat dahsyat sekali dan menyebabkan Tom and Jerry terpanggang hidup di dalam ruangan rumah Nyonya Anna gitu ya. Dan bisa teman-teman bayangkan ya gimana rasanya kalau misalnya orang itu terbakar, terpanggang hidup-hidup itu bagaimana. Mungkin ya maaf teman-teman ya, banyak mengatakan aku tuh suka melo gitu kalau cerita-cerita sedih kayak gini gitu loh. Jadi dalam keadaan yang sangat tragis sekali, mereka
meninggal dunia, Tom and Jerry meninggal dunia. Dan ketika Nyonya Anna pulang melihat bahwa api telah melalap semua rumahnya dan rumahnya telah hancur dan asap telah mengepul sekian hitam, polisi akhirnya menemukan jasad Tom and Jerry keesokan harinya dalam keadaan saling berpelukan, dan jasadnya itu udah sangat gosong sekali ya, dan sudah sangat tidak bisa dikenali tentunya ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, aku bukan lebay atau apa ya, aku kalau cerita kayak gini rasanya tuh kayaknya tuh mungkin agak gimana gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman yang hal yang bisa kita petik dari kisah Tom and Jerry adalah jangan pernah meninggalkan anak-anak sendirian di rumah dengan kondisi apapun juga. Karena kita nggak tahu kalau anak-anak kan masih polos ya. Sama dengan kejadian aku dulu pernah juga hampir terjadi kebakaran. Waktu itu memang sama juga kejadiannya. Ini sumpah teman-teman, ini benar-benar asli kejadiannya. Waktu itu kejadiannya sore hari mati lampu, dimana aku menghidupkan lilin dan secara nggak sengaja batang korek yang itu mungkin aku lempar sembarangan ya, dan itu ternyata mengenai bajunya orang tua aku. Dan nggak lama kemudian aku lihat ada api udah mulai besar gitu, tapi untungnya aku pintar waktu itu, aku bisa mematikan api langsung dengan otomatis gitu teman-teman ya. Baik, jadi kembali kita ke kisahnya si Tom and Jerry. Setelah kejadian itu, setelah kejadian meninggal Tom and Jerry, Nyonya Anna bersedih sekian tahun dan merasa terpukul sekali. Tapi suatu hari Nyonya Anna bertemu dengan seekor kucing yang sangat-sangat imut dan berwarna seperti abu-abu kayak British Shorthair gitu ya, BSH. Dan itu sering di rumahnya si Nyonya Anna minta makan gitu, sering di depan rumahnya Nyonya Anna untuk minta makan. Akhirnya Nyonya Anna merasa sepi dan gimana mengadopsi si kucing dan diberi nama si Tom akhirnya, sesuai dengan nama yang dia, anak yang udah pergi, yang dia adopsi, dan dia udah sangat kangen banget. Dan lebih uniknya, kebetulan rumah Anna ada seekor tikus yang bener-bener becicilan banget juga. Ya, becicilan banget, dia lari ke sana ke sini. Dan namanya kucing kalau ketemu tikus gimana? Pasti ngejar ya, saling kejar-kejar, perabotan pecah dan lain-lainnya. Dan itu terjadi di kehidupan Nyonya si Anna setelah kepergian Tom and Jerry. Dan untuk mengobati rasa kangennya, Nyonya Anna tidak mengadopsi anak manusia lagi, tapi mengadopsi kucing dan juga seekor tikus yang secara tidak sengaja dia beri makan juga. Karena tikus ini sangat cerdas sekali dan hidup di satu lubang, kayaknya sama dengan film Tom and Jerry, ada lubang di rumahnya gitu. Dan itu sangat lucu sekali. Nah, kejadian itu membuat satu produser untuk serial kartun Tom and Jerry, Hanna-Barbera, tertarik untuk menginvestigasi dan mewawancarai Nyonya Anna. Pada saat diwawancarai, si produser Hanna-Barbera ternyata tertarik dengan kisah tersebut dan difilmkan, dan Nyonya Anna mendapat royalti dari penayangan film Tom and Jerry. Dan itu menjadi suatu kegemaran sangat luar biasa mendunia di bumi, dan termasuk aku yang dulu kecil sangat menanti-nantikan kartun Tom and Jerry gitu. Jadi sekian kisah dari Tom and Jerry, mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman untuk lebih berhati-hati teman-teman untuk meninggalkan rumah, atau mungkin teman-teman yang melihara kucing ya, jangan ditinggalkan sendirian. Hati-hati dengan kondisi stop kontak listrik, hati-hati dengan benda-benda berbahaya yang bisa membahayakan kucing teman-teman, atau juga bisa membahayakan anaknya teman-teman dan keluarga teman-teman. Dan kalau bisa meninggalkan rumah itu ada yang melihat dan mengawasinya teman-teman. Oke, sekian cerita dari aku teman-teman ya. Sebelum aku mengakhiri video ini, ada baiknya teman-teman untuk dibunyikan tombol subscribe aku dulu. Ya, oke. Dan mudah-mudahan ya teman-teman, dengan berbagai cerita dari aku, berbagai tips dari aku, cara pengobatan dari aku bisa membantu teman-teman yang kucingnya bermasalah atau sakit dan lain-lainnya. Di video aku sebelum-sebelumnya banyak sekali membahas ya, terutama untuk kita nih, untuk aku nih, atau untuk teman-teman nih yang kaum Mustafa ya. Oke. Muka serem, tampang Nestapa.
Udah nggak serem, tampangan Nestapa lagi ya. Buka wajah-wajah dua pakai aku ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe channel aku, dan bagi kalian yang pertama kali join di channel YouTube aku ya, kalian semua diberikan kelancaran rezeki, sehat-sehat selalu, dan juga diberikan kesehatan yang diberikan umur yang panjang, kucing kalian juga tetap sehat selalu. Thank you for watching teman-teman. See you and goodbye, dan salam kopi sianida. Oke, komunitas pria siap nikahi janda. Dah.